Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita yang cukup menarik bahwa selama ini atau sebelum ini kita mendapatkan narasi bahwa Menpora mundur itu karena sebuah motivasi ingin memperjuangkan sepak bola, memajukan sepak bola, bahwa kita tidak boleh sedih berlarut-larut karena kasus Kanjuruhan. Oleh karena itu, demi sepak bola yang maju, Menteri Olahraga Zainuddin Amali ya itu rela mundur dari posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian memilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI mendampingi Erick Thohir. Sebenarnya publik bertanya, apa sih gengsinya untuk menjadi seorang Wakil Ketua Umum PSSI dibandingkan sebagai seorang menteri? Mungkin sahabat semua juga bertanya atau memiliki pertanyaan seperti itu. Dan ini memang sesuatu yang cukup ya menggelitik kalau bagi masyarakat biasa. Kok sudah punya jabatan ya bagus kemudian meninggalkannya begitu ya. Tetapi belakangan terjawab karena pada akhirnya Zainuddin Amali ini diangkat sebagai komisaris Bank Mandiri. Kalau kita lihat di Twitternya Said Didu, gaji komisaris itu ya gaji komisaris Bank Mandiri bisa 20 kali lebih besar dari gaji menteri. Oh. Jadi lepas satu menteri dapat dua jabatan. Menarik. Kalau kita hubungkan dengan misalnya Sri Mulyani yang punya 30 jabatan, mungkin ini jadi inspirasi. Tetapi ya namanya orang punya kuasa, ya seperti itu. Dia akan mencari cara bagaimana ya jalan untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan atau ya kepentingan kalau orang sekarang menyebutnya. Nah, sahabat sekalian, kita ketahui belakangan di Indonesia ini satu orang bisa merangkap banyak jabatan. Ya kalau Erick Thohir sendiri itu Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI. Zainuddin Amali suruh lepas satu jabatan dapat dua jabatan. Yang dalam pandangan Said Didu gajinya bisa lebih besar dari seorang menteri. Ini mungkin menjadi sebuah daya tarik atau pendorong seorang Zainuddin Amali akhirnya memilih untuk meninggalkan jabatan menteri itu. Tentu satu hal yang luar biasa, dan apakah itu adalah satu-satunya alasan? Tentu saja secara politik akan banyak sekali ya bentangan argumentasi ataupun asumsi yang beredar di kepala masyarakat mengapa itu bisa terjadi. Dan sebenarnya yang bisa kita lihat bahwa posisi pemerintah hari ini menjadi sangat rapuh karena banyak orang-orang yang justru seharusnya komitmen dengan tugas mulia, tugas utama, misalnya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, itu dengan sangat mudah ya ditinggalkan karena sesuatu yang secara langsung memberi peluang ya opportunity yang lebih besar. Dan kalau misalnya menteri-menteri Jokowi ini juga punya satu kesempatan yang sama seperti yang ditawarkan kepada Zainuddin Amali, apakah tidak semua menteri nanti akan mengundurkan diri dan memilih jabatan-jabatan yang lebih memberikan ya peluang untuk menjadi orang kaya atau orang dengan kekayaan yang lebih besar, lebih cepat, lebih banyak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekalipun tidak bisa kita generalisir bahwa apa yang dilakukan Menpora ini adalah menjadi satu karakter secara umum menteri-menteri yang ada di dalam kabinet. Tetapi kita bisa melihat dan mengkaji bahwa sebuah kesempatan, peluang ya secara kedudukan, kekayaan bagi seorang pejabat itu sesuatu hal yang tidak lagi dipandang sebatas etis, tapi memang betul-betul itu diraih dengan cara yang sangat luar biasa ya. Tidak lagi ya mungkin tidak ada lah atau mungkin tidak begitu penting lah etika itu.
Dan ini menjadi satu presiden buruk bahwa ke depan menteri-menteri atau orang-orang yang duduk di posisi-posisi strategis itu hanya menjadikan ya semua yang ada sebagai batu loncatan untuk kepentingan pribadi. Ya tentu saja kita tidak menuduh ya ataupun memberi label bahwa mantan Menpora itu berpikiran seperti itu. Tetapi dalam konteks yang masyarakat memahami akan muncul seperti itu dan itu tidak bisa kita hindari. Namun itu akan terjawab nanti kalau betul-betul ternyata PSSI bisa menghadirkan kemajuan bagi sepak bola seperti yang disampaikan oleh Zainuddin Amali sendiri kaitan dengan mengapa dirinya mundur dari Menpora dan ingin fokus kepada sepak bola. Jika PSSI nanti bisa menghadirkan satu regulasi, sistem, dan kultur sepak bola yang lebih baik, mungkin ya semua dugaan masyarakat, bahkan asumsi yang berkembang di masyarakat tentang opportunity itu, ya atau sikap-sikap oportunis itu bisa dijawab. Tetapi kalau nanti ternyata sepak bola juga tidak maju, ya tentu saja masyarakat akan mencatat, sejarah juga akan ya merekam, mendokumentasikan bahwa ternyata apa yang disampaikan tidaklah bisa diwujudkan. Ada satu ungkapan menarik tadi dalam sebuah diskusi bahwa membuat dongeng sekarang itu tidak lagi diawali dengan kalimat pada suatu hari, tetapi ada seseorang yang kemudian mengatakan jika saya menjadi A, B, C, nanti saya akan bla 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 dan itu tidak pernah terbukti. Itulah dongeng-dongeng yang banyak hari ini dilihat oleh masyarakat. Namun apapun yang terjadi, kita tetap memberikan satu kesempatan, satu penghargaan agar politisi-politisi Indonesia bisa berpikir secara cerdas, bertanggung jawab dengan ucapan-ucapannya, hingga bisa membawa kemajuan bagi bangsa kita. Tetapi kalau tidak, ya itu resiko. Kalau memang orang tidak mampu, ya lebih baik mundur. Karena bagaimanapun, mengurus politik apalagi untuk negara sebesar Indonesia itu memang butuh sebuah kecerdasan sekaligus integritas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.